Jemaat Fitri. Hari ini kembali kita bersekutu bersama. Percaya saudara, saya pun excited. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Mari katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti kami Tuhan. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, 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 ku damba hadir-Mu. Yes, Lord. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum kan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, karena karya keselamatan-Mu Tuhan, karena kesetiaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Bapa, kerinduan kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kebesaran-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami Bapa. Bapa, Kau setia,
takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Yes Tuhan, Kau setia Bapa. Thank you Tuhan. Jesus. Dikatakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Oh, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh Jesus, kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami, memerdekakan orang yang terbelenggu, menyembuhkan orang yang sakit, memuaskan orang yang haus. Oh Jesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, kita persiapkan roti dan anggur. Dalam bentuk apapun juga, kita persiapkan hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 11, sewaktu kita datang ke dalam meja perjamuan, kita harus memeriksa hati kita. Supaya jangan buat ini sebagai ritual atau hal biasa, tapi kita menyangkal kuasanya. Teman-teman, ada kuasa sewaktu kita melakukan perjamuan kudus. Kenapa setiap minggu pertama di setiap bulan yang baru kita mengambil perjamuan kudus? Supaya kita diingatkan bahwa kita perlu mati bersama dengan Yesus dan kita bangkit sebagai manusia yang baru. Mari saudara, kita angkat roti ini, ya, supaya kita mengingat bagaimana kita yang terpecah belah disatukan kembali oleh Kristus, yang sebelum itu ada permusuhan oleh karena background sosial, pendidikan, apapun juga, tapi Tuhan telah menyatukan kita. He is our peace, dia adalah sumber damai sejahtera kita. Mari saudara,
In Jesus name, kalau saudara percaya, angkat roti ini, kita sebagai jadi satu mengambil tubuh Tuhan, menjadi satu dengan Dia. Jadi Dia akan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Amin. Mari kita angkat cawan ini. Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Seharusnya kita nih nggak layak, tapi karena kasih dan setia Tuhan, Dia melayakkan kita. Kalau saudara sakit, percaya, saya mau ucapkan, mulai bilur-bilurnya, saudara disembuhkan. Melalui apa yang telah dicambukkan pada Yesus, Dia telah mengalami penderitaan itu. Dan melalui darah Yesus, kita telah ditebus oleh dosa dan kesalahan kita, yang sebelumnya, sekarang, ataupun apa yang terjadi. Karena Allah itu setia dan adil, kalau kita datang dan minta ampun, Dia akan mengampuni kita. Amin. Amin. Pada saat ini, kalau saudara sakit juga, tumpahkan dengan tangan kiri saudara. Kalau ada orang-orang yang belum kenal Tuhan, apa itu anggota keluarga saudara, anggota perusahaan, kita berdoa bersama-sama, Tuhan bisa menjamah mereka, karena darah Yesus menebus mereka juga. Mari saudara kita angkat pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami punya hati nurani yang bersih, tidak ada tuduhan, in Jesus name. Dan kami minum anggur ini, darah-Mu Yesus, yang telah menguduskan kami, in Jesus name. Angkat kedua tangan saudara pada saat ini. Aku mengucapkan pada saat ini kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pelepasan pada saat ini. Pelepasan dari semua pemikiran-pemikiran yang salah. Pelepasan daripada pikiran-pikiran menuduh. Pelepasan dari semua ikatan-ikatan, apa itu narkoba, apa itu gangguan yang immoral. Di dalam nama Tuhan Yesus, emosi apa Tuhan bisa pulihkan. Keselamatan dari Tuhan, kesatuan dari Tuhan, harmoni. Aku ucapkan increase, pertambahan bagi setiap saudara. Aku ucapkan pada saat ini suatu stabilitas yang kuat. Aku berdoa untuk ada kasih yang baru dalam keluarga, dan ada pemulihan dalam keluarga, dan seluruh berkat-berkat ini datang dalam kehidupan saudara. In Jesus name, amen dan amen. Tuhan, Kau mau jadi seperti Engkau Bapa. Tuhan, melihat seperti Engkau melihat Bapa. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi Tuhan, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi seperti-Mu. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. And in your presence, we find peace, not in other place. In your presence. Now we come before your throne to bow ourselves before you, Lord. Thank you, Jesus. Eyes were blind to see how great your grace to me, and
Now my heart can see you are love. Eternity is clear. Your promises are real. With everything I sing, you are God. Here in your presence, I find my peace. Now in your presence, here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus I will freely give. Here I bow before you, Lord. Let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. Oh. I will worship you. We will worship you. We will worship you, Lord. Here in your presence I find my peace. Let's sing this song together. Here in your presence I find my peace. Here in your presence I find my peace. Now in your presence, here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus I will freely give. Here I bow before you, Lord. Let my love glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. I worship you. Ya sebenar Tuhan, ketenangan kami Tuhan hanya dalam nama Engkau Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Bapa, tidak ada di tempat lain Bapa. Bapa, hari ini Bapa, kami datang Tuhan ke tahta-Mu Bapa, ke tahta suci-Mu Bapa Tuhan. Kami minta your grace Bapa, menaungi kami Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Bapa, menaungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu Bapa, untuk your favor Bapa dalam hidup kami Bapa. Ke depan Bapa kami juga berdoa Bapa untuk penyertaan Kau Bapa, untuk kami Bapa, untuk keluarga kami Tuhan, untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, untuk gereja Sitri ini Bapa. Di tempat lain Bapa, mungkin di kiri kanan kami Tuhan,
1000 orang rebah Bapa, tapi bersama Engkau Tuhan kami akan keluar menjadi pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami Tuhan untuk bersekutu Tuhan, untuk memanggil Engkau Aba ya Bapa. Hari ini Tuhan kami mau bersukacita bersama-sama karena kami Tuhan masuk dalam perjamuan bersama-sama dengan Engkau Bapa, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, biar firman-Mu itu Tuhan menjadi air hidup dalam hidup kami Bapa, menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya katakan amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan sharing persembahan yang dibawakan oleh Saudari Rulia. Mari selamat mendengarkan dan selamat memberi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai persembahan dari seorang wanita bernama Hana. Hana ini adalah istri dari seorang laki-laki bernama Elkana. Elkana mempunyai 2 istri, Hana dan Penina. Hana belum dikaruniai anak, sedangkan Penina mempunyai beberapa anak. Dan selama bertahun-tahun Hana mengalami tekanan mental yang luar biasa, karena dia sebagai wanita dia ingin untuk mempunyai anak. Meskipun sudah dihibur oleh suaminya Elkana, tapi dia tetap punya keinginan untuk bisa mempunyai anak. Dan lagi istrinya yang lain, ya istri Elkana yang satunya lagi yaitu Penina, selalu mengolok-olok, selalu merendahkan Hana. Kemudian keluarga ini mempunyai kebiasaan untuk setiap tahun mempersembahkan persembahan di Bait Allah. Dan ada pada suatu hari, pada suatu titik Hana merasa benar-benar putus asa, benar-benar di ambang breaking point, dan dia mengambil satu langkah yang tepat. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Mungkin selama ini Hana sudah sering kali berdoa, tapi di hari itu dia benar-benar berdoa dari lubuk hatinya. Dan saat dia berdoa, dia berjanji untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah. Kita baca di 1 Samuel 1 ayat 11. Kita baca mulai dari ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saat membaca ayat ini saya berpikir, kenapa Hana tidak menjanjikan hal yang lain kepada Allah? Misalnya, Allah, kalau aku bisa melahirkan seorang anak, aku akan mempersembahkan 10 kambing domba untuk sebagai korban bakaran kepada Allah. Tapi bukan itu yang dipilih oleh Hana. Dia memilih untuk memberikan yang terbaik, apa yang ia idam-idamkan, apa yang ia dambakan seumur hidupnya. Ia rela untuk memberikan anaknya kepada Allah untuk melayani. Dan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu Saudara tahu, kalau dia bernasar untuk melayani, berarti anak ini akan melayani di Bait Allah. Bait Allah itu beda sama rumahnya dia, sehingga pasti tidak akan berkumpul kembali. Dan Allah menghargai, Allah mendengar permintaan Hana. Dan kemudian lahirlah Samuel. Dan Allah memakai Samuel menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, seorang nabi, seorang kingmaker yang mengurapi Daud, mengurapi Saul. Dan ini adalah seseorang yang dipakai oleh Allah, yang lahir dari inisiatif seseorang, bukan dari Allah yang menunjuk. Di sini kita bisa belajar ada 4 hal. Yang pertama, saat kita dalam kondisi kering atau mandul, jangan takut untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, mari kita memberi dengan kerelaan dan sukacita. Di pasal yang kedua, ada satu pasal di mana Hana memberikan puji-pujian, memberikan praise kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Tuhan bisa memakai pemberian kita untuk memberkati begitu banyak orang. Saya percaya Hana tidak menyangka kalau anak yang dia doakan bisa memberkati satu bangsa. Dan yang terakhir,
Tuhan sanggup memberkati kita lebih dari yang kita pikirkan. Sesudah Hana mempersembahkan Samuel untuk melayani Tuhan, Allah memberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan kepada Hana. Hana berdoa untuk 1 orang anak dan Allah memberkati dengan 6 orang anak. Mari pada hari ini di minggu pertama di bulan Februari, saat kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita, mari kita berdoa sama seperti saat Hana berdoa di bait Allah. Kita berdoa untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk Allah dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita. Dan saya percaya Allah akan memberkati semua pemberian Bapak Ibu Saudara untuk bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak, untuk kesempatan yang indah untuk kami bisa memberi. Bapak, sama seperti Hana Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Bukan karena suatu rutinitas atau karena paksaan Bapak, tapi karena kami mengasihi Engkau. Berkatilah Tuhan semua persembahan, persepuluhan kami Bapak, biar bisa memberkati banyak orang yang ada di sekitar kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Dengan Joshua di sini. Senang bisa berjumpa kembali. Saya percaya di bulan Februari ini kita akan banyak mengalami peningkatan dan juga ada pewahyuan dari Tuhan. Nah, satu kali saya juga diingatkan kisah mengenai bagaimana kita harus berhati-hati di dalam kita punya berbicara atau menyampaikan. Saya diingatkan kisah mengenai Nuh. Nuh waktu dalam keadaan mabuk, kalau Anda baca dalam Kejadian, dia diolok-olokkan oleh anaknya karena dia waktu bangun dari tidurnya, itu dia marah bahwa dia diperolokkan, akhirnya dia mengucapkan kata-kata, dan itu terjadi dalam keadaan marah. Nah, dalam keadaan tidak marah, apa yang dilakukan juga dialami. Jadi saya mendapatkan satu konklusi di situ bahwa perkataan yang diucapkan oleh Nuh itu sangat powerful, baik dalam keadaan dia lagi quote waras, masih dalam keadaan normal itu terjadi ya, tapi juga dalam keadaan yang tidak sehat, maksudnya dalam keadaan yang marah, dia mengucapkan juga terjadi. Nah, itu memberikan satu konviksi kepada saya untuk berhati-hati dalam keadaan marah, karena dalam keadaan marah kita bisa mengucapin apa saja, betul kan? Tapi saya diingatkan dari Efesus 4 ayat 29 bahwa jangan sampai ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, let no corrupt communication comes out of your mouth. So the one that hear your words may receive grace. Jadi tahukah saudara bahwa perkataan kita itu bisa mendatangkan kasih karunia? Kalau kita mendapatkan pewahyuan akan hal ini, maka kita akan berhati-hati dengan perkataan kita. Nah, sebagian orang bilang, ya ngomong-ngomong aja, nggak melukai apa-apa kan? Jadi akibatnya bablas, ngomongnya apa saja. Nah, saya ngomong begini bukan berarti kita jadi ketakutan, di bawah under legalistik, nggak boleh ngomong. Tidak, saudara. Karena saya percaya kalau Yesus membebaskan kita, if the Son free us, we are free indeed. Amin. Jadi kalau Yesus membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Jadi nggak usah takut, karena Roh Kudus hidup di dalam kita. Nah, ini penting untuk bagi kita. Salah satu hal juga yang saya melihat, kenapa saya kalau berdoa, saya punya keyakinan, dan juga yang lain-lain juga maksud saya, keyakinan bahwa doa kita tuh dijawab sama Tuhan. Tapi ada sebagian orang kalau berdoa nggak yakin bahwa apa yang didoakan tuh nggak didengar sama Tuhan. Nah, kenapa saya mesti punya keyakinan demikian? Sebab dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan hidup olehnya. Jadi kita harus berhati-hati untuk hidup kita nih mengucapkan perkataan yang kehidupan. Jadi saya mau buat satu statement di sini pada hari ini. Saya mendapat satu pencerahan bahwa perkataan Anda itu punya bobot. Your word carry power. Your word has value. Perkataan kita tuh mempunyai nilai. Perkataan kita tuh mempunyai bobot. Nah, saya mengatakan bahwa dalam Yesaya 53 bahwa Tuhan memberikan kita lidah seorang murid supaya kita bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu sekitar kita. Nah, Anda lihat kan, ini udah setahun lebih ya, masa PSBB, masa-masa kita nih nggak bergaul dengan banyak orang, kalaupun bergaul kita mesti jaga jarak. Dan kita telah belajar waktu di bulan Januari 2 minggu lalu mengenai kita mesti tenang ya, be still and know, ketahui dan tenanglah bahwa
Tuhan itu Allah supaya kita nih mengerti dalam masa-masa kayak gini. Tuhan ini sedang dealing sama kita. Ya, bahwa firman ini menguduskan kita. Jadi jangan sampai kita nih nggak produktif, tapi benar-benar firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Itu. Dan juga ini saya berdoa supaya apa yang Anda doakan dan saya doakan itu terjadi. Amin, saudara. Sehingga Anda punya semangat untuk berdoa. Nah, karena doa-doa Anda itu Anda ucapkan firman Tuhan. Nah, karena saya lihat doa yang berkenan itulah doa yang penuh dengan desire. Anda punya passion, Anda punya gairah, dan berdoa Anda quote firman Tuhan. Nah, saya mendapatkan satu pencerahan waktu kalau anak saya Joel datang kepada saya dengan satu gembira, dia datang kepada saya, ya, dan dia ingatkan ya sebelumnya kan dia ajak saya untuk pergi ke mall. Saya bilangin no mall, tidak ada mall di siang hari, tidak ada TV di siang hari. Boleh pergi ke mall kalau sudah jam kerja, udah selesai. Boleh nonton TV tapi juga ada jamnya, oke? Nggak bisa dari siang, sore, malam, no. Karena kita mau kalau nonton juga hal-hal yang tertentu aja, nggak semuanya kita tonton seperti itu. Dan ngomong pergi ke mall juga tertentu, karena itu juga mesti hati-hati di sana lagi PSBB juga. Nah, kalau anak saya datang dengan satu passion dan ingatkan saya, Daddy, ya, tadi janji ke mall. Nah, saya sebagai bapaknya, sebagai orang yang mengucapkan untuk pergi ke mall, ya, untuk kita akan pergi sore hari, saya terikat dengan perkataan saya. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu nggak sering-sering bicara? Kenapa? Karena sekali Tuhan bicara, perkataannya itu memerintah hidup kita. Jadi jangan sering gampang Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong itu. No, bukan berarti Tuhan nggak bicara, saudara ya. Kita selalu mendatangi Tuhan setiap pagi, dan di dalam pengkhotbah juga katakan bahwa Tuhan itu mendatangi kita. Dalam Ayub juga Tuhan mendatangi kita, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, ini kita mesti perhatikan bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Nah, Tuhan mau kita tuh memberikan semangat kepada orang sekitar kita. Dalam Yesaya tadi dikatakan, sebagai seorang murid di tahun 2021, saya berdoa setiap saudara, jangan lupa ya bahwa kita ini ada di sini untuk memuridkan orang lain. Ingat khotbahnya Pastor Phil juga, bahwa tahun 2021 kita perlu untuk memuridkan. Cari bagaimana caranya untuk kita bisa connect sama orang dan mulai memuridkan. Nah, demikian juga perkataan kita perlu mempunyai kedewasaan. Perlu mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi nggak cuma hanya terus aja perkataan yang nggak bawa satu perubahan seperti itu. Jadi itu doa saya untuk mengetahui bahwa perkataan kita itu sangat powerful. Nah, kenapa perkataan kita ini powerful? Yang pertama saya mau katakan ya bahwa Ayub 38 ayat 33 itu ada hukum rohani. Ayub 38 ayat 33 mengatakan, apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Bayangkan langit itu bisa diperintahkan, saudara, kalau dalam bahasa Indonesianya. Atau menetapkan pemerintahan yang di atas bumi. There is a governing, ada satu pemerintahan. Nah, The Living Bible itu sangat bagus sekali, mengatakan, do you know the law of the universe? How heaven governs the earth. Tahukah engkau ada hukum yang universal, bagaimana surga ini memerintah atas bumi. Jadi meskipun kita hidup di bumi, tapi kita nih nggak tunduk kepada hukum-hukum yang di bumi. Contohnya, ya, hukum yang ada di bumi seperti hukum gravitasi, betul ya. Jadi apa yang kita lempar ke atas pasti akan turun. Tapi ini dipatahkan suatu Yesus berjalan di atas air. Ya, He is the living word, dia firman yang hidup. Jadi itu adalah surga yang turun ke bumi yang menyatakan kalau firman, kalau perkataan the living word Yesus sendiri itu ada, ya, maka dia bisa mematahkan hal demikian. Jadi itu sangat penting sekali bahwa ada hukum rohani. Nah, hukum rohani ini juga mengingatkan kita bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai sifat daripada Bapa Elohim pencipta kita juga ditaruh dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu sangat powerful. Yang tadi saya telah beberkan bagaimana Nuh waktu marah juga perkataan bisa terjadi, apalagi dalam keadaan dia sadar apa yang diucapkan juga terjadi. Itu yang pertama. Jadi kita perlu untuk menjaga perkataan kita, karena juga di dalam Yohanes 6 ayat 63 Yesus berkata, rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. The word that I speak to you, dikatakan di sini, is spirit. The word I speak to you, yang kedua dikatakan apa? Is life. Jadi jangan pernah berkata bahwa perkataan itu biasa saja. No. Tahukah saudara ada orang-orang kalau mengucapkan ada beberapa perkataan itu akan masuk ke dalam batin saudara. Karena bukan cuma perkataannya,
Karena di balik perkataan itu ada spirit, ada rohnya. Jadi mungkin Anda sekali mendengar, tapi ada roh yang bekerja di balik itu. So, jadi be careful, hati-hati dengan kita mengetahui akan hal demikian. Itu sebabnya di dalam Mazmur 39 ayat 1, ya, kenapa kita perlu menjaga perkataan kita. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Jadi kita bisa berdosa dengan lidah kita, bukan dengan perbuatan kita loh. Dengan lidah, dengan ngomong aja kita bisa berdoa. Hati-hati. Aku hendak menahan mulutku, ya, dengan kekang selama orang fasik di depanku. Nah, dikatakan orang fasik, tapi di dalam terjemah New King James, before the wicked dikatakan. Nah, who is the wicked? Siapakah yang jahat itu? Ya iblis, demon, bukan saja orang. Ya, bisa saja iblis juga mengirimkan orang ya gitu ya, sedemikian rupa sehingga memberikan pressure kepada kita sehingga kita mengucapkan enggak lagi seperti apa yang Tuhan katakan. Nah, iblis itu bekerjanya hanya sewaktu kita memberi kesempatan, ya. Sebabnya dalam Efesus dikatakan, do not give opportunity to the devil. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jadi kita nggak mau memberi kesempatan iblis dengan perkataan kita. Hati-hati, saudara. Ya, karena sekali kita ngomongnya salah, iblis itu akan menangkap perkataan kita dan bekerja di situ. Itu sebabnya kalau Anda baca mengenai kisah Ayub 1, Ayub 2, Ayub 3 dikatakan Ayub tidak didapatkan bersalah di dalam perkataannya. Ya. Meskipun teman-temannya menuduh dia, ini kamu nih mengalami musibah, harta kamu hilang, anak-anak kamu meninggal semuanya, habis semuanya itu karena kamu nih meninggalkan Tuhan. Padahal bukan Ayub meninggalkan Tuhan. Nah, hati-hati jangan sampai saudara juga suka quote ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya mau katakan, seringkali kita quote itu kalau ada orang meninggal. Tidak, saudara. Kalau Tuhan memberi, dia nggak pernah mengambil. Dia selalu suka memberkati dan memberkati. Katakan amin, saudara. He give life abundantly. Ya. Kalau Tuhan mau mengambil, ya ngapain? Yesus mesti membangkitkan Lazarus. Kalau Tuhan yang mengambil saja, kenapa Yesus mesti membangkitkan anaknya Jairus? Ya, biar aja meninggal. No. Jadi saya mau katakan hati-hati dengan perkataan-perkataan yang biasa saudara dengar, saudara mengucapkan tanpa the right understanding. Jadi kita perlu untuk menjaga mulut kita. Hati-hati. Amsal 30 ayat 32. Bila engkau menyombongkan diri tanpa berpikir. Jadi orang seringkali sombong tanpa mikir, dikatakan tekapkanlah, ya, dikatakan tekapkanlah dengan tekaplah tangan kepada mulutmu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan if you think you sin, ya, or you want to sin, right away you have to close your mouth. Jadi jangan sampai perkataan itu keluar, saudara. Kalau perkataan itu keluar baru mikir aja, jangan sampai itu perkataan itu keluar. Sebab kalau perkataan itu keluar, Anda ini memberikan izin kepada iblis untuk mengendari perkataan Anda. Itu sebabnya Anda harus berhati-hati dengan perkataan Anda seperti itu. That's the first thing. Jadi pertama kita perlu menjaga perkataan kita. Yang kedua, perkataan kita itu sangat powerful. Itu sebabnya kita perlu mengetahui bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Itu yang kedua. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Ini yang membuat kita harus berhati-hati. Itu sebabnya saya mau dorong setiap saudara lakukan dua hal ini sebagai langkah praktis. Yang pertama, saya mau setiap orang yang mendengar untuk mengizinkan firman Tuhan itu mengambil tempat di hati saudara, dalam pikiran saudara. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Anda akan mempunyai confidence atau keyakinan sedemikian rupa, sehingga waktu Anda mengucapkan firman Tuhan, itu akan terjadi. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan bahwa setiap firman yang kau ucapkan nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, saudara, kenapa mesti mengucapkan firman Tuhan kalau nggak percaya? Jadi, ada banyak orang recite firman Tuhan hanya dalam pikiran, tapi nggak dalam hati. Nah, kalau saudara mempunyai firman yang hidup di dalam hati saudara, itu adalah firman iman. Dan kalau Anda ucapkan, itu akan berkuasa. Itu powerful sekali. Itu sebabnya kita, kalau diundang orang untuk berdoa, atau kita nih mendoakan orang, kita jangan terburu-buru untuk berdoa, tapi kita mau punya pikiran Tuhan. Dan dapatkan, ya, Anda bisa dapatkan firman Tuhan itu waktu Anda lagi menyembah Tuhan sehari-hari. Ya. Itu sebab penyembahan itu sangat penting. Anda tuh punya hubungan intim dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan seed atau benih ya dalam hal seperti itu. Nah, seed atau benih itu Anda jangan sia-siakan. Karena bentuknya masih benih, ya. Dan benih itu perlu untuk Anda
tanam di dalam hati saudara, karena dalam Yohanes dikatakan bahwa hati kita ini seperti tanah ya. Ya, jadi firman Tuhan seperti benih. Dan waktu benih itu ditaruh kan nggak langsung terjadi toh. Itu perlu mengambil tempat dalam kedalaman yang cukup, diairi dengan doa kita, ya terus akhirnya menghasilkan pohon dan memberikan buah. Nah demikian juga perkataan kita itu seperti benih, dan suatu kita mengucapkan firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Maksudnya apa? Itu waktu kita ucapkan firman Tuhan, pertama itu akan menghancurkan, mengalahkan iblis dalam Wahyu 12 ayat 11 ya. Dia tuh suka menuduh tapi bisa dipatahkan dengan darah anak domba, dengan perkataan kita. Yang kedua, waktu kita mengucapkan firman yang hidup, itu akan membangkitkan iman kita. Jadi kalau kita lagi berdoa ya, waktu kita nih intim dengan Tuhan, seringkali saya mulai dengan berbahasa roh, ada firman yang hidup, dan saya mulai quote, itu iman saya tuh mengalami kenaikan. Iman saya jadi revive. Jadi saya bisa berani di situ ya, seperti itu. Ya itu perlu waktu kita dengan intim dengan Tuhan itu memberikan keberanian seperti itu, karena firman yang hidup ini akan memberikan kehidupan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amin. Dan itu penting sekali untuk kita memperhatikan, jangan sampai kita mengucapkan kematian. But we speak life. Ucapkan firman. Seperti Yeskil 37. Nabi Yeskil ditanya, tulang belulang ada di lembah, bisakah hidup kembali? Dan dikatakan oleh Tuhan, bernubuatlah. Apa sih bernubuat? Mengucapkan apa yang Tuhan kasih lihat. Ya, Anda mulai mengucapkan dengan perkataan-perkataan itu, maka lembah yang tulang kering tersebut menjadi hidup, menjadi pasukan yang luar biasa. Nah, Anda bisa bayangkan seperti itu. Jadi perkataan Anda itu punya kuasa yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang pertama tadi kita perlu menjaga lidah kita, perkataan kita, karena ada roh dan kehidupan. Yang kedua, kita perlu untuk mengetahui bahwa apa yang kita ucapkan adalah kehidupan. Yang ketiga adalah Tuhan itu meninggikan janjinya dan namanya melebihi segala sesuatu. Jadi kalau kita mengucapkan firman Tuhan, itu melebihi situasi keadaan yang kita hadapi. Itu pewahyuan yang luar biasa. Saya dapatkan dari Mazmur 138 ayat yang kedua. Mazmur 138 ayat 2 dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Ya, kita perlu sudah untuk bersujud depan Tuhan oleh karena Tuhan itu mengasihi kita dan oleh karena setia, Dia nggak pernah meninggalkan kita. Tapi lebih penting dikatakan begini, sebab Engkau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dalam bahasa Inggrisnya, for you made your name and your word above all things. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya begini, suatu Yesus mengucapkan perkataan, mengucapkan firman, Yesus itu ada di bawah otoritas perkataan firman. Maksudnya kalau Yesus itu mengucapkan firman ya dari mulutnya, maka dia menundukkan dirinya di bawah otoritas firman itu. Jadi terjadilah seperti itu. Itu luar biasa, Saudara. Jadi kalau Tuhan udah berjanji sama kita di firman yang hidup ya. Jadi Anda bukan cuma hanya ngambil ayat, tapi itu nggak hidup, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kalau ada firman Tuhan yang hidup, yang membangkitkan saudara, itu jangan dilupakan. Nah, beberapa orang tuh gampang melupakan firman hidup. No, itu adalah makanan rohani bagi roh kita dan juga kehidupan, saudara. Itu perlu kita perlu tumbuhkan. Bahkan Paulus berbicara kepada Timotius, dikatakan, hai Timotius, jangan sampai lupa akan nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada kamu melalui penumpangan tangan para penatua, dan supaya engkau bisa berperang dengan nubuatan-nubuatan itu. Dikatakan dalam bahasa Inggris, so you can wage war. Anda tahu wage war? Wage war itu artinya Anda berperang dengan firman-firman yang hidup, firman nubuatan yang disampaikan pada saat penumpangan tangan. Nah, sebagian orang mengatakan kepada saya, oh pastor, saya dinubuatin, tapi nggak pernah terjadi. Pertanyaan saya kepada Anda yang mengatakan demikian, do you speak the prophecy? Apakah Anda mengucapkan firman nubuat itu, atau cuman ya udah terjadilah, kayaknya enak nih. Apa yang terjadi? No, Anda mesti perlu mengucapkan firman Tuhan. Ada bagian yang perlu kita lakukan. Waktu kita mengucapkan firman Tuhan itu yang hidup dari being kita, maka Allah bekerja. Dengan kata begini, Allahnya bekerja sewaktu ada pemberitaan firman. Itu sebabnya di dalam Mazmur dikatakan, He sent His word and heal all their disease. Bahwa Dia mengutus firman-Nya, bahwa Dia memberikan firman-Nya, dan sembuhlah mereka.
Itu sebabnya kalau Anda lihat di dalam kebaktian kebanggaan rohani, kenapa ada pemberitaan firman dulu, saudara? Karena firman yang hidup, yang kita aminkan dalam hati kita, itu memberikan iman, memberikan kebangkitan. Itu bagian kita, ya. Maka mujizat terjadi. Jadi Tuhan tuh nggak bekerja cuman, ya Tuhan terjadilah Tuhan, saya doakan sini, mujizat. No. We have to do our part. Nah, apa our part? Yaitu kita mau percaya dengan hati kita, dan kedua kita mengucapkan. Anda ingat dalam Markus 5 ada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun? Ya, saya tutup dengan ini. Bayangkan 12 tahun dia menderita pendarahan, bleeding all the time, sampai seluruh hartanya habis. Kalau itu terjadi kepada saudara bagaimana? Saudara pergi berobat 12 tahun, ya. Bukan 12 bulan, sudah 12 tahun. Ya, saya ngurus orang tua aja setahun, pergi bolak-balik rumah sakit. Cukup meletihkan, apalagi ini 12 tahun, saudara, bolak-balik sampai hartanya habis. Tapi dalam keadaan putus asa, dia mengatakan demikian, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Bisa nggak dia mengucapkan hanya dalam hati dia? Bisa. Tapi dia nggak melakukan demikian. Dia mengucapkannya. Dan bukannya mengucapkan, dia juga bertindak. Sebab Anda bisa mengucapkan dan Anda nggak bertindak, ya nggak akan terjadi. Nah, perempuan ini, dia mengucapkan, dan dia menerobos masuk, meskipun itu sangat banyak orang. Nah, saya percaya ada puluhan orang, ratusan orang yang semua mau tos sama Yesus, yang megang Yesus, tapi nggak semuanya mengalami kesembuhan. Yang mengalami kesembuhan adalah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Kenapa? Karena dia waktu menjamahnya itu dengan satu belief, dengan satu percaya, asal ku jamah ujung jubahnya aku sembuh. Dan terjadilah, boom, terjadi kesembuhan. Langsung Yesus berhenti, dikatakan apa? There is power, there is virtue comes out of him. Tahukah saudara, yang menarik kuasa Tuhan ke bumi ini adalah iman Anda. Nah, iman Anda ini apa sih? Iman Anda yang datang dari perkataan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau tumbuh imannya Allah, ya saudara, yaitu Anda mengucapkan apa yang Anda ucapkan. Nah, saya berdoa semoga pemberitaan firman Tuhan ini menjadi perkataan yang hidup, ya, menjadi roh dalam kehidupan saya. Supaya tahun 2021 Anda bisa bangga dengan diri Anda. Tuhan telah memanggil Anda melakukan sesuatu dan juga memuridkan Anda melakukan itu. Dan Anda bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Nah, jangan sampai Anda nggak bertumbuh, ya, atau hanya komplain saja. Ingat, hal yang paling buruk yang seorang pemimpin lakukan adalah apa, saudara? Memberikan ketidakpercayaan melalui perkataannya. Jadi jangan sampai kita spread unbelief or disbelief with what we say. Jangan sampai kita sebagai suami, sebagai pemimpin di perusahaan atau pemimpin pelayanan, jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang nggak percaya sama Tuhan. Seperti itu. Sebabnya biar kita perlu menjaga mulut kita. Bukan Tuhan yang menjaga loh. Kita harus menjaga. Tadi seperti di dalam Mazmur dikatakan, ya, aku mau untuk menjaga, ya. Jangan sampai. Ya, kalau kita mau sombong buru-buru, Tuhan minta ampun Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak, kami mengucap syukur biar kami boleh menyadari bahwa setiap perkataan yang kami ucapkan itu bisa membawa kasih karunia dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak untuk pengertian ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dari saudara yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, Anda mau untuk sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan, Anda buka hati saudara, dan sungguh-sungguh bukan saja saudara hanya menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tapi sebagai Tuhan. Kalau itu saudara, buka hati saudara, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus menjamah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang sudah mau menerima berkat dari Tuhan di bulan Februari ini. Mari angkat tangan saudara, taruh itu di dalam screen. Biar aku ucapkan kehidupan bagi setiap saudara. Biar roh saudara bisa berapi-api. Percayakan firman Tuhan, diberkati waktu kau masuk, diberkati waktu kau keluar. Diberkati buah kandunganmu, diberkati buah adonanmu. Diberkati kemanapun kau melangkah. Dan Tuhan menjaga engkau dari segala penyakit COVID. Dari segala penyakit-penyakit mencoba engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat-berkat Tuhan menyertai saudara. Diberkati engkau supaya jadi berkat bagi yang lainnya. In Jesus' name. Terima kasih saudara untuk bisa mendengarkan. Senang untuk bisa berjumpa dengan saudara. Kita berharap untuk bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. God bless you all. Dari Pastor Joshua Winner. Amen. God is fighting for us. God is on our side. He is
say we will not be